Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Semua orang yang beriman oleh Allah diminta, disuruh untuk bertaubat. Jadi semua orang yang beriman harus melakukan taubat, harus taubat. Karena perintahnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Imannya ini iman yang tauhid. Karena semua orang umat beragama di Indonesia ini masing-masing mengaku dirinya beriman. Umat Katolik ya beriman, umat Hindu juga beriman, semua umat beragama mengaku dirinya itu beriman. Nah, yang diperintahkan, yang diajak bicara oleh Gusti Allah, wahai orang yang beriman, itu maksudnya iman yang dengan 6 jenis rukun itu. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, ya. Diminta supaya bertaubat. Taubatnya itu taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Kalau sudah bertaubat, baru pantas berharap asa robbukum ayukafiro, moga-moga Tuhanmu berkenan menghapus angkum dari kamu sekalian sayiatikum, kesalahan-kesalahanmu. Jadi pantas berharap kesalahan itu akan dihapus, diampuni oleh Allah setelah seseorang itu menjalani taubat. Sehingga taubat menjadi pintu gerbang pertama yang harus dilewati bagi seseorang untuk mendapatkan ampunan. Allahu asadu faroha. Allah itu banget senenge, sangat senang bitaubati abdihi, menerima taubat hambanya. Allah itu senang sekali kalau hambanya bertaubat. Hina yatubu ilaihi, ketika hambanya mau bertaubat kepada Allah. Min ahadikum, dari masing-masing kalian. Min ahadikum kana ala rohilatihi bir ardi falatin. Dilukiskan oleh Rasulullah betapa senangnya Allah menerima taubat hambanya itu adalah seperti seseorang yang naik kendaraan. Tentu kendaraan yang dicontohkan Rasulullah itu adalah kuda. Biar di falatin, menempuh perjalanan di daerah yang kosong, tidak ada rumah penduduk, bulak ya, daerah jalan sepi, tidak ada rumah penduduk, nggak ada pom bensin, nggak ada warung, nggak ada rumah, sepi. Fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu. Kemudian yang mengendara kuda ini kehilangan kendaraannya,
Padahal di atas punggung kuda itu to'amuhu wasarobuhu. Seluruh keperluan ada di punggung kuda. Ada sejenis rombong kanan kiri itu wadah ya, kayak seperti pegawai pos itu ya, motor kantor pos kan kanan kiri ada wadahnya. Nah, di atas kuda itu semuanya perlengkapan hidupnya ada di situ. Salinnya, sabunnya, sikat gigi, kemudian makanan, minuman. Karena dia kehilangan kudanya, mencari ke sana kemari, fa'ayisa minha, kemudian orang ini sampai putus asa mencari kendaraan yang hilang padahal dia sendirian. Fa'ata sajarotan, lalu orang ini datang menghampiri sebuah pohon. Karena daerahnya panas, tidak ada pelindung, ada satu-satunya pohon yang daunnya banyak. Sudah panas terik, kendaraannya hilang, perbekalannya ada di atas kendaraan itu. Fatoja'a fi dhilliha, fatoja'a mongko nuli turun miring sapa wong kang kelangan kendaraan fi dhilliha, di bawah bayang-bayang pohon itu. Qad ayisa min rohilatihi, dia sudah capek, putus asa, akhirnya sudah merasa sudah kehilangan kendaraan dan semuanya, kecuali baju yang melekat di badannya. Ketika kemudian dia ini sudah merasa lelah mencarinya, lalu dia tidur di bawah pohon itu. Fabainahuwa kadzalika idahuwa biha, ketika dia ini tidur kemudian terbangun, idahuwa biha qaimatan indahu, begitu bangun ternyata tiba-tiba kuda yang di punggungnya penuh dengan perbekalan itu berdiri di sampingnya. Begitu terbangun, ya Allah, ini kudaku. Fa'akhoda bihitomiha, lalu dia segera mengambil kendalinya, talinya itu untuk diikat supaya tidak pergi lagi. Sumwakola min sidatil farohi, saking senengnya karena coba barang yang hilang tiba-tiba ketemu, sedangkan di dalam di atas kuda semua keperluan hidupnya. Dia itu senengnya luar biasa, saking senengnya kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Dia berdoanya itu bunyinya begini, Allahumma ya Allah, anta abdi, engkau adalah hambaku, wa ana rabbuka, dan aku adalah Tuhanmu. Akhto'a, sampai keliru, sampai salah dalam berdoa itu, min sidatil farohis, karena saking senengnya. Jadi saking senengnya itu harusnya kan dia mengatakan Allahumma anta robbi, ya Allah engkau Tuhanku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, harusnya begitu. Tapi saking senengnya sampai kualik-walik, Allahumma anta abdi, ya Allah engkau sebagai hambaku, wa ana rabbuka, aku adalah Tuhanmu. Ya kira-kira Gusti Allah ya senyum-senyum saja karena itu saking senengnya gitu ya. Orang itu sudah saking senengnya atau saking sedihnya terkadang menjadi tidak terkontrol. Mungkin ada bapak-bapak yang pernah mengalami merokok saking senengnya akhirnya apinya yang masuk ke mulut itu ya. Itu sudah itu nggak terasa ya, saking senengnya. Seorang suami istrinya datang merem merangkul, ternyata malah istri orang yang dirangkul ya, saking senengnya ya. Keliru ya.
Jadi kalau ingin mengetahui bagaimana senangnya Gusti Allah menerima taubat hambanya, melebihi orang yang kehilangan kendaraan dan semua keperluannya lalu ketemu lagi, itu senengnya pol Gusti Allah lebih dari itu. Betapa Rasulullah ingin memberikan gambaran kepada kita semua betapa senangnya Allah menerima taubat hambanya. Ibnu Umar mengatakan, anna Rasulullahi qala ya ayuhan nasu tubu ilallah. Rasulullah dawuh, wahai manusia, tubu ilallahi, bertaubatlah kalian kepada Allah. Jadi taubat ini menjadi tahapan ya, tahapan untuk mendapatkan ketenangan hidup. Kalau tidak bertaubat itu kemerungsung, tidak tenang. Kira-kira semua kita ini kalau ditanya siapkah mati sekarang, ya semua pasti mengatakan jangan dulu. Usut punya usut, ketika ditanya kenapa kok belum siap mati, sebagian besar jawabannya karena masih merasa banyak dosa dan dia belum bertaubat. Sebab banyak dosa itu kalau ditaubati menjadi hilang, dosanya menjadi hilang lantaran ditaubati. Tapi karena belum bertaubat merasa tidak tenang. Ya Allah, jangan kau panggil sekarang. Ya Allah, jangan kau panggil sekarang, dosaku masih banyak. Makanya Allah memerintahkan supaya bertaubat. Wa inni atubu ilaihi fil yaumi. Rasulullah mengatakan, aku ini bertaubat kepada Allah dalam satu hari mi'ata marrotin, minimal 100 kali. Mengucap, membaca istighfar astaghfirullahaladzim itu dalam satu hari minimal 100 kali. Sehingga kita juga pasti ada upaya ke situ ya, sambil nunggu setelah sholat sunat fajar, sholat sunat qobliyah subuh, sambil menunggu iqomat, mesti kita manfaatkan, jangan bengong ya. Waktu yang hanya 3 menit atau 4 menit ini kita manfaatkan untuk setidak-tidaknya beristighfar ya. Karena memang kesempatan yang lebih efektif yang menjelang subuh seperti ini ya. Sholat duhur kemerungsung mau kerja, sholat asar kemerungsung mau bersih-bersih rumah itu ya. Sholat maghrib kemerungsung mau jemput anak. Nah, kalau subuh begini kan jemput anak juga tidak, kerja juga belum mulai ya. Mi'ata marrotin, 100 kali dalam satu hari minimal. Tidak ada satupun di antara kita ini yang tidak memiliki dosa. Pastikan itu, sudah pasti ya. Rasulullah sendiri mengatakan, kullu bani adama khotoun, semua anak Adam itu ya khoto ya, berbuat salah. Tidak mungkin tidak berbuat salah karena manusia memiliki nafsu ya. Yang tidak berbuat salah itu karena dia tidak memiliki nafsu. Malaikat makhluk yang tidak memiliki nafsu. Karena nggak memiliki nafsu ya tidak punya keinginan untuk melanggar, tidak punya capek, nggak punya haus, ya, nggak punya bosen. Kalau diperintah sujud ya 60 tahun sujud terus juga tidak ada capek. Kita ini sujud 3 menit sudah uyer-uyeran ya, mau jomplang ya, karena memiliki nafsu. Semua anak Adam itu pasti berbuat salah, tidak ada yang tanpa kesalahan. Tapi Rasulullah mengatakan,
Wa khairul khotoina, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah at-tawwabun, orang yang taubat. Semua orang itu berbuat salah, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat ya. Tidak mungkin tidak berbuat salah ya. Bahkan Rasulullah itu mengatakan begini, saking memastikan kalau manusia itu mancen gawe salah. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. Kata Rasulullah, laulam tudnibu, sekiranya kalian tidak berbuat dosa, kok kalian itu baik semua, satu pun gak ada yang berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan melenyapkan kamu sekalian dari muka bumi ini. Kalau kalian kok semua baik, gak ada yang berbuat dosa, Allah akan melenyapkan kalian dari muka bumi ini. Wala ja'a biqaumin, kemudian akan disusul generasi baru. Generasi ini yudhnibuna, mereka berbuat dosa. Fayastaghfirunallaha, setelah berbuat dosa kemudian mereka memohon ampun kepada Allah. Fayaghfirulahum, kemudian Allah mengampuni mereka. Saking jenengane menungso ya, menungso ya Bapak, menus kokean dosa, nek ora dosa jenenge kudu menungso. Kalau sampai manusia nggak berbuat dosa, maka di atas bumi ini akan dilenyapkan, diganti generasi baru yang berbuat dosa ningjuk istighfar. Itulah kita ini dia. Dosa istighfar, dosa istighfar, dosa istighfar. Fayaghfirul lahum. Jadi memang antara manusia dengan dosa itu sudah penggaweane. Mangkola astaghfirullahaladzim, siapa orang yang kola itu berarti mengucap, mbuh khusuk mbuh ora khusuk ya, asal mulutnya itu dengan kesadarannya mengucap astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asal mengucap seperti itu, maka ghufiralahu, diampunilah dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya lantaran dia mengucap astaghfirullahaladzim. Ibnu Umar itu sempat-sempatnya pernah menghitung, lana'udu li rasulillahi fil majlisil wahidi, aku pernah menghitung Rasulullah dalam satu kali majlis, sekali duduk itu mi'ata marrotin, beliau melafalkan istighfar itu 100 kali. Istighfar yang dibaca Rasulullah ketika dihitung oleh Ibnu Umar itu bunyinya Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wa tub alayya, dan berikanlah taubat kepadaku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau maha penerima taubat dan yang maha kasih sayang. Itu satu kali duduk itu 100 kali. Yang pernah dihitung disaksikan oleh Ibnu Umar. Padahal Rasulullah itu sudah hamba Allah yang maksum, yang terlindungi, terjaga dari perbuatan dosa, itu masih beristighfar. Jadi sebaik-baik orang yang salah adalah at-tawwabun, yang bertaubat ya. Kalau tidak berbuat salah, Allah akan melenyapkan generasi itu, disusul generasi baru yang berbuat dosa tapi kemudian beristighfar.
Itu potongannya dia kita ini ya. Dosa beristighfar, dosa beristighfar. Yang penting innallaha yakbalu taubatal abdi, bahwa Allah itu akan berkenan menerima taubat hambanya malam yughurghir. Yang penting napasnya belum kelerek-kelerek gitu ya. Belum ya. Kalau sudah nazak ya, baru istighfar, itu namanya kasep ya, terlambat ya. Yang penting belum didatangi nazak, Allah akan menerima taubat hambanya. Fa idza ja'atil gorgorotu balagot ruhuhu al-hulkum, kalau napasnya sudah klerek-klerek kemudian dilukiskan nyawanya itu sudah sampai ke tenggorokan, walam yakun akluhu sabitan, akalnya sudah nggak jalan, sudah koma, sudah nggak bisa lagi merespon, fala tuqbalu taubatul asi, maka tidak akan diterima taubat orang yang berbuat maksiat itu. Mumpung kita masih sehat ya. Mau taubat jangan mikir, aduh nanti kenapa saya umurnya baru 25 tahun kok taubat. Nanti kalau taubat kan terus nggak bisa berbuat lagi gitu ya. Jangan sampai ada mau taubat mikir-mikir khawatir nggak bisa mengulang gitu ya. Kalau mengulang dosa itu nggak usah diajari, kabeh wong iso dan mesti gitu ya. Mana diantara kita ini yang nggak mengulang-ulang berbuat dosa? Tak weruh wonge itu ya. Mana ada orang berbuat dosa kok nggak ngulang-ulang? Siapapun tuh mesti bertobat yo kumat, bertobat kumat gitu. Nanti kalau waktunya cukup, di sini ada penjelasan. Akhirnya Gusti Allah itu pegel weruh wong sing gawe dosa terus itu. Akhirnya Gusti Allah wis bah-bah karepmu gitu ya. Wis bah-bah karepmu itu. Tapi itu nanti di sana ya. Innallaha yabsutu yadahu, Allah itu membeber tangannya. Kalau dibilang tangan Allah itu bukan dalam seperti ini, tapi rahmat Allah ya. Innallaha yabsutu yadahu, Allah membeber tangannya, kasih sayangnya bilaili, di waktu malam. Tujuannya apa? Liyatuba musi'un nahari, supaya orang yang berbuat salah di siang hari itu bertaubat di malam harinya. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah membuka lebar-lebar tangannya di siang hari. Liyatuba, supaya berbuat taubat, musi'ul laili, orang yang berbuat salah di malam hari. Jadi sing gawe dosa bengi awane ditunggu karo Gusti Allah, ayo balik-balik, mana taubatmu. Yang berbuat salah siang hari, malam harinya Allah menunggu, ayo balik-balik, mana taubatmu. Terus siang malam membuka pintu rahmatnya, liyatuba musi'un laili wa musi'un nahar, supaya pemaksiat siang, pemaksiat malam segera kembali kepada Allah. Sampai kapan Allah membuka tangan menerima taubat hambanya itu? Hatta tatlu'a, hingga meletek opo asam susrengenge min maghribia seko arah kulone. Allah akan membuka pintu taubat itu sampai matahari terbit dari arah barat. Kalau matahari sudah terbit dari arah barat, sudah stop, pintu taubat itu sudah tidak ada lagi. Pintu taubat yang disiapkan, Anallaha ja'ala bil maghribi, Allah menjadikan di arah barat itu baban, pintu. Pintu yang disiapkan Gusti Allah di arah barat, arduhu utawi ambane lawang,
lebarnya pintu itu adalah masiratu sab'ina aman, ditempuh dengan perjalanan 70 tahun. Jadi lebarnya pintu itu kalau ditempuh dengan naik onta itu butuh waktu 70 tahun baru sampai dari tepi pintu sini sampai ke sini. Itu lukisan gambaran lebarnya pintu taubat. Litaubati disiapkan untuk menerima taubat hambanya. Pintunya sedemikian lebar. La yughlaqu, tidak akan pernah dikunci pintu taubat yang lebarnya ditempuh perjalanan 70 tahun itu, malam tatlu'is samsu min kibalihi, selagi matahari tidak terbit dari arah yang berlawanan. Jadi ini kabar baik kepada kita semua bahwa tahapan yang harus kita lewati dalam hidup ini adalah bertaubat ya. Karena tidak mungkin kecuali pasti berbuat dosa. Bertaubat itu waktunya sembarang waktu, siang, malam, sore, pagi dan seterusnya. Rangkaiannya tentu kita harus jalani ya. Orang yang bertaubat itu ya mandi taubat, keramas. Setelah mandi taubat kemudian sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat 2 rakaat itu waktunya juga bebas, yang penting jangan setelah subuh, jangan setelah asar. Sholat sunat 2 rakaat. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad ya. Setelah itu kemudian kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, lalu berusaha untuk sekuat tenaga tidak mengulang lagi. Kok nanti kemudian kambuh baleni meneh, iku ceritane beda meneh nanti ya. Wis tobat kok njuk engko wis gak akan minum lagi, tapi kok malam minggu hujan gerimis di depan rumah ngaplo gitu, akhirnya sudah ambil botolnya celeguk lagi ya. Jonggo bar kuwi tobat meneh, yaitu nanti ceritanya ada lagi ya. Tapi yang terpenting adalah kita digugah semangatnya oleh Allah untuk kemudian bisa bertaubat kepada Allah. Moga-moga kita diberi kesempatan dan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepada Bapak Haji Zainul Ini serta Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup kembali pada pagi ini dan membaca doa kepada majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum